wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dara Safita dengan NIM 240210004. Saya merupakan mahasiswi program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikusarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan bab 4, yaitu kewenangan pemerintahan Aceh dan kabupaten kota yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Pemerintahan Aceh, yaitu pada pasal 7 sampai dengan pasal 10. Pertama, pada pasal 7 menjelaskan bahwa pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di semua sektor pemerintahan. Namun, ada beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta urusan-urusan tertentu di bidang keagamaan. Selanjutnya, pada ayat ketiga dijelaskan bagaimana pemerintahan pusat menjalankan kewenangan tersebut. Pemerintah dapat melaksanakannya sendiri, menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah Aceh atau pemerintahan kabupaten kota, melimpahkan sebagian kewenangannya kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan, maupun menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan gampong melalui asas tugas pembantuan. Jadi, pembagian kewenangan ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Kemudian kita masuk ke pasal 8. Pada pasal ini dijelaskan bahwa apabila pemerintahan pusat akan membuat persetujuan internasional, rancangan undang-undang, maupun kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh, maka pemerintahan wajib melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan kepada DPRA maupun Gubernur Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tata cara konsultasi tersebut akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden. Berikutnya adalah pasal 9. Pada pasal ini dijelaskan bahwa pemerintahan Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri, selama kerjasama tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Selain itu, pemerintahan Aceh juga dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional. Namun, dalam setiap naskah kerjasama harus dicantumkan bahwa pemerintahan Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai kerjasama tersebut juga diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden. Terakhir adalah pasal 10. Pada pasal ini menjelaskan bahwa pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten kota dapat membentuk lembaga, badan, atau komisi sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Namun, pembentukannya harus mendapat persetujuan dari DPRA atau DPRK dan tidak boleh mengambil kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga tersebut akan diatur dalam Kanun Pemerintahan Aceh. Sebagai kesimpulan, pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 menjelaskan pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan Aceh. Dengan adanya pembagian kewenangan ini, Aceh memiliki ruang untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan kekhususan yang dimiliki, tetapi berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.